Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tsumma amma ba'd, ikhwatal iman wal islam, asatidzah serta ayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di penghujung Sya'ban ini kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT untuk bisa berjumpa kembali, tentunya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan ini Rasul kita yang mulia bersabda, dzaka syahrun yakfulun nasu anhu. Ini bulan yang manusia itu seringnya lalai, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dipertemukan dan diperjumpakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suatu majelis yang kita bisa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui petunjuk dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya itu adalah satu karunia dan nikmat yang perlu senantiasa kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan setiap pengikutnya yang setia meniti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman wal islam, pada kesempatan yang pertama ini setelah kita ngaji maqam kemarin, temanya masih seputar muamalah orang tua dengan anak-anak. Dan sebelum kita mempelajari jauh cara mengajar kepada anak, perlu kita mengetahui tentang fase pertumbuhan manusia. Dan dalam sebuah kitab yang sebenarnya sudah di-share di grup bapak-bapak, yaitu Marahil An-Numu, fase perkembangan atau pertumbuhan manusia. Yang ini adalah sebuah kitab yang disusun oleh Dr. Khalid bin Hamid Al-Hazimi. Beliau adalah seorang doktor dari Universitas Islam Madinah. Beliau mengarang kitab ini untuk menunjukkan bahwasannya dalam Islam itu dijelaskan tentang marhalah atau fase-fase manusia, dan kemudian bagaimana ciri dan karakter dari setiap fase itu. Bahkan nanti Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bagaimana cara bermuamalah dengan fase-fase tersebut. Jadi di mukadimah beliau menyampaikan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan fase-fase ini dengan sangat detail. Biasanya kalau kita cari ilmu tentang tumbuh perkembangan manusia, kita ketemunya itu ilmu psikologi, ya kan? Dan literaturnya semuanya barat, nggak ada Qur'annya, nggak ada sunnahnya. Padahal ternyata Al-Quran dan sunnah itu sangat detail. Bahkan tadi kalau kita mendengar surat Al-Alaq itu, kita itu diajari oleh Allah sesuatu yang kita nggak ngerti. Kita diajari oleh Allah sesuatu yang kita nggak ngerti saat itu, dan hari ini kita baru mengetahui dengan alat-alat yang dikatakan canggih sehingga kemudian bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat langsung dengan mata. Contohnya misalnya di surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayatnya ke-67. Ayat ke-67 surat Al-Mu'min, yang Allah SWT berfirman, Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah
Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita semua, menciptakan kalian semua min turab, yang asalnya adalah dari turab, dari tanah, ya. Summa min nutfah, kemudian kalian diciptakan dari setetes air mani. Kalau yang turab itu adalah Adam alaihissalam, dan kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah. Kalau mau diurut ya, nutfah itu apa yang dari sari makanan kita kan ya, dan apa yang kita makan juga dari bumi, begitu kan ya. Jadi setelah min nutfah, Allah Ta'ala berfirman, summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla, dan kemudian setelah nutfah itu berubah menjadi alaqah, ya, segumpal darah, kemudian kalian dikeluarkan dari ibu kalian tifla, yaitu anak-anak, ya. Jadi setelah segumpal darah dengan prosesnya kemudian dilahirkan sebagai seorang anak. Tsumma litablughu ashuddakum, kemudian setelah menjadi anak diberikan usia, kemudian berkembang sehingga bisa sampai dewasa, ya, sampai dewasa. Tsumma litakunu syuyukha, kemudian ketika lebih ditambah lagi usianya, menjadi fasenya tidak lagi muda tapi apa? Syuyukha, yaitu menjadi tua. Bahkan wa minkum may yutawaffa min qabl, di antara kalian ada yang diwafatkan oleh Allah sebelum menemui fase-fase berikutnya, ya. Ada yang diwafatkan, ada yang kemudian sampai, ya, litablugu ajalam musamma, sampai kemudian ada yang hidup sesuai dengan kadar ajalnya, dan semua itu wala'allakum ta'qilun, supaya kemudian kalian memahaminya. Jadi fase-fase ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mu'min, supaya kemudian kita itu mau berakal, mau berpikir, mau memahami kenapa Allah menjelaskan fase-fase ini. Tentunya fase-fase ini perlu dipelajari setiap fasenya. Bahkan Rasul SAW menjelaskan lebih detail lagi di fase yang pertama, yaitu dengan sabda beliau, inna ahadakum, ya, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, kita semua, ya, dikumpulkan penciptaan kita itu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, di perut ibu kita masing-masing, arba'ina yauman nutfah. Prosesnya nutfah, sperma ovum bertemu, kemudian 40 hari disebut sebagai nutfah. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga kalian jadi segumpal atau sekerat daging. Kemudian summa yab'atsullahu malakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat di rahim, fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk apa? Menulis 4 hal. Yang pertama ditulis amalahu, rizqahu, ajalahu, wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis amalnya apa saja nanti di dunia, kemudian rizkinya itu berapa, ditulis juga, ditetapkan ajalnya itu sampai kapan, bahkan juga ditetapkan dia ini termasuk yang sengsara atau yang bahagia. Kemudian summa, baru setelah ditulis itu, summa yunfakhu fihi ar-ruh, kemudian ditiupkan ruh. Maka kita mengetahui dari hadis ini bahwa ketika di rahim itu ada 40 kali 3, 120 hari atau 4 bulan berarti ya. 4 bulan itu prosesnya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Nah, maka kemudian kita dengar tadi di dalam surat Al-Mu'min dikeluarkan, ya kan ada yang 6 bulan ya. Berarti setelah ditiupkan ruh 2 bulan itu ada yang keluar, yang biasa disebut prematur kalau hari ini. Ada juga yang kemudian ditambah 5 bulan sehingga kemudian 9 bulan
kemudian baru lahir menjadi tifel, menjadi anak kecil yang biasa kalau kita sebut itu sebagai sobi, ya, sobi. Kemudian fase-fasenya setelah kemudian lahir itu ada fase namanya rodhoah, ya kan, dari 0 sampai 2 tahun itu disebut sebagai fase rodhoah, ya, yang kemudian selanjutnya ada fase hadonah. Jadi 3 tahun, ya, dari 2 tahun terakhir selesai itu setelah disapih, fasenya disebut hadonah dari 3 tahun sampai 7 tahun atau 6 tahun. 6 ya, sampai 6. 6 berakhir masuk ke 7 itu fasenya namanya sudah tamyiz. Jadi fase tamyiz itu 7 tahun sampai kemudian qarib minal bulugh, mendekati balik. Mendekati balik ini variasinya macam-macam. Ada yang 12, ada yang 13, ada yang 14. Ya. Jadi dari 7 sampai 14 misalnya, karena kalau tidak ihtilam misalnya, itu usia 15 sudah dianggap apa? Balik, karena sudah tumbuh rambut kemaluannya. Jadi di antara 7 sampai 14 itu disebut sebagai tamyiz. Kemudian setelah itu disebut balik atau syabab atau fata. Ini juga ada bermacam, ada yang menyebut ketika balik sampai usia 40, ada yang lebih dari 47 kalau tidak salah. Kemudian setelah itu masuklah ke usia fase suyukh atau masa tua. Namun masa tua ini ada yang berbeda pendapat. Seperti Imam Al-Qurtubi berkata, man jawaza arba'ina sana, itu adalah suyukh. Siapa yang sudah melewati 40 tahun maka itu sudah syekh. Ini kayak di sini nggak banyak yang syekh ya. Semuanya masih syabab, ya kan? Kalau udah 40 lumayan nih, ada ini ya. Yang ngomong juga udah 40. Sudah syekh. Tapi ternyata nanti ada perbedaan. Ternyata enggak 40 itu belum syekh. Nanti ada fase namanya kuhulah. Jadi kalau ada syabab itu pemuda, kuhulah itu dewasa dan matang. Jadi sebelum suyukh itu ada namanya kuhulah. Ya, kuhulah, bukan alkohol ya. Kuhulah. Itu nanti perinciannya usia 21 sampai 40 itu usia rusydah. Jadi nanti di usia syabab itu ada usia rusydah kan. Pembahasan rusydah di KBO kemarin sudah disampaikan. Rusydah itu terkait bagaimana seseorang bisa mengatur keuangan tuh. Bisa mengembangkan, bisa memperbaiki kalau rusak. Bahkan lebih dari itu, rusydah itu ya dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla itu rusydah. Jadi 21 sampai 40 itu awal usia rusydah. Kemudian 40 sampai 60 ini adalah kematangan dari rusydah. Ya, kuhulah tadi itu mateng dari 40 sampai 60, dan kemudian baru ada yang mengatakan setelah 60 itu adalah usia apa? Suyukh. Setelah suyukh ada lagi yang namanya al-haram. Pikun. Jadi ini sudah mentok. Udah setelah itu ya wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, jadi itu kesimpulan cepat dari fase manusia, dari kita sebelum nol istilahnya, masih di perut ibu kita, ada 120 hari bahkan ditiupkan, habis itu masih tinggal di rahim ibu kita, habis itu keluar jadi anak, sampai kemudian haram. Ada yang sampai haram, ada yang enggak, ya kan? Ada yang diwafatkan sebelum tua, yang muda, itu juga ada, yang anak juga ada yang meninggal, atau kemudian memang sampai ajalnya sampai kemudian tua. Baik. Jadi para pendidik telah memberikan perhatian terhadap fase-fase ini. Fase tua pendidikannya tentunya beda dengan fase pemuda, apalagi fase anak-anak. Tidak boleh disamakan. Karena kalau mendidik anak-anak itu caranya seperti mendidik anak muda, itu seperti memberikan bayi atau anak-anak itu makanan orang dewasa. Bayi dikasih tadi apa namanya?
cumi-cumi. Gimana Pak Sani? Kalau dikasih cumi-cumi gimana itu anak bayi? Itu ya nggak seneng kan ya, muntah-muntah itu mestinya, nggak bisa mencerna kan. Tapi kalau ini para pemuda di sini kan nah, seneng banget kan gitu. Dapat ayam tadi, ikan asap, ikan macam-macam tadi, cumi gitu ya. Seneng type. Jadi makanan orang dewasa itu racun bagi anak-anak. Sehingga nggak tepat mendidik pemuda itu ya, caranya dengan cara anak-anak atau sebaliknya anak-anak kita didik dengan cara pemuda. Enggak, ini harus beda. Ada tahapan-tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah dengan karakteristiknya. Jadi kalau kita mengenal karakteristik sesuatu, fase-fase ini kita tahu karakteristiknya, apakah itu secara fisiknya, secara emosinya, secara kejiwaannya. Kalau kita sudah tahu ini, kita itu bisa nyambung. Ya, kita bisa kemudian merendahkan diri kita ketika ngajar ke anak, berlaku seperti mereka anak-anak. Ketika muda kita juga misalnya udah tua, kita bisa selevel dengan anak muda dengan cara bicaranya, gaya bahasanya. Sama orang tua juga kita harus menyesuaikan. Kalau kita masih muda, gimana ya caranya berbicara atau mengajari tidak langsung, karena orang tua itu nggak suka diajari, apalagi laki-laki ya kan. Itu bagaimana caranya kita berbahasa dengan mereka. Ya paling mudah itu kalau orang tua senangnya apa? Didengarkan ya. Tapi kalau anak jangan didengarkan, nanti ngalor ngidul. Kalau anak kita banyak yang berbicara kemudian dia mungkin menanggapi. Tapi kalau orang tua pertama harus didengarkan. Ketemu orang tua kok langsung ngomong, langsung banyak bicara, nggak didengar. Terus kemudian pergi tuh orang tua. Itu diantara mungkin cara ya. Dan kita tahu karakteristik orang tua senengnya didengar. Ya, karena dia sudah apa? Sudah banyak makan garam. Semua udah dimakan. Dia mau cerita setiap apa yang pernah dimakan. Kalau anak-anak belum, makanannya belum banyak. Bahkan dia belum mengenal pedas, belum mengenal pahitnya kopi, belum mengenal ya yang macam-macam, kecut apalagi enggak. Dia belum tahu banyak hal, sehingga kemudian dia perlu malah kita beri supaya dia memiliki pengetahuan. Baik. Hal ini ketika kita mengetahui tadi karakteristik, apakah dari ciri fisiknya, kejiwaannya, atau emosionalnya, atau bahkan kemampuan lama dia fokus dalam menerima pelajaran, itu kan penting juga kan ya. Kalau sama anak-anak itu belajarnya berapa jam, sama pemuda berapa jam, sama orang tua berapa jam, ini juga perlu diperhatikan. Makanya secara umum ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari karakteristik secara fisik ya. Itu cuman kita itu fase manusia sudah pernah kita sampaikan di kajian KPO, cuman ada 3 fase. Fase lemah, fase kuat, dan kembali lemah. Jadi kita itu di antara 2 kelemahan ya, yang kemudian Allah menjelaskan kepada kita dalam surat Ar-Rum ya, surat Ar-Rum ayat ke-54. Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Jadi Allah SWT menciptakan kita semua itu awalnya itu adalah lemah. Kemudian setelah lemah Allah jadikan kuat. Dan setelah kuat, summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan, bahkan ditambah wasyaibah. Setelah kuat maka akan turun sampai kemudian lemah lagi, bahkan ditambah dengan syaibah. Syaibah kemarin apa penjelasannya? Menyala. Karena rambutnya putih menyala. Ya kan, ini putih menyala. Coba kalau merah enggak menyala malah. Putih malah menyala. Kemudian Allah berfirman, yakhluqu ma yasha, Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki, apa yang mau diciptakan. Wa huwa al-alim al-qadir. Dialah zat yang maha mengetahui, yang luas pengetahuannya dan maha mampu. Baik. Di sini kita bisa mengetahui hikmahnya kenapa manusia itu di antara 2 kelemahan. Supaya kemudian memang dia merasa lemah. Coba kalau kekuatan yang di tengah itu dihilangkan sama Allah, wah berarti lemah dan lemah. Alhamdulillah loh diparingi kekuatan sama Allah. Itu kalau Allah nggak memberi, itu lemah semua manusia. Jadi kita harus merasa bahwa diri kita itu jangan
merasa hebat karena kita itu kekuatannya di antara dua kelemahan. Supaya kemudian kita bisa merendah gitu ya, bahwa kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, diawali dengan lemah dan diakhiri dengan lemah. Dan Allah SWT tidak menjadikan fase manusia itu kuat, kuat, dan kuat. Kalau dijadikan kuat, kuat, dan kuat, apa yang terjadi? Manusia sombong. Jadi dengan kekuatannya dia akan mengandalkan kekuatannya dan kemudian melupakan Allah SWT. Makanya dijadikan kekuatannya itu di antara dua kelemahan, lebih banyak dari kelemahannya. Jadi kekuatan hanya satu dan kelemahan dua itu supaya kemudian manusia tidak congkak, nggak sombong, nggak melampaui batas, sehingga ketika dia memahami dirinya, memahami keterbatasan dirinya, dia mengakui kelemahan dirinya dan dia memiliki maha perkasa, maha kuat, maka dia akan bisa kemudian bertawakal dan berserah diri kepada Allah SWT dalam segala urusannya. Apakah ketika dia di saat lemah kemudian dia bermohon kepada Allah, bahkan apakah di saat kuat dia juga perlu terus meminta kepada Allah kekuatan tersebut ya, apalagi kemudian dijadikan lemah lagi, maka dia menyadari dia harus segera kembali kepada Allah dan harus segera mendekat. Setelah 40 ke atas kok masih polai ora cetok masih seperti anak-anak, kan bahaya. Makanya kemarin bapak-bapak masih ingat nggak, masih di sini juga, cuman pakai sofa ya kan, kita itu akan menua bersama di sini gitu ya. Jadi mari kita saling tolong menolong dalam membina keluarga kita masing-masing, yang kita sudah nanti insya Allah kita akan pelajari fase-fasenya anak-anak ini. Dan yang insya Allah akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah fase yang pertama, yaitu fase rodoah. Makanya ini yang masih punya, ini alhamdulillah nyambung, tapi yang nggak punya malah jadi kepengin punya nanti kan ya, sehingga terus bisa ada anak yang masih disusui. Pak Febri ketawa-ketawa masih punya yang menyusui Pak Febri? Mau gitu. Kok mau kayak kucing? Mau. Iya. Jadi kalau kita bahas kitab ini, insya Allah itu ada 6 pembahasan. Jadi kalau di breakdown nanti bisa jadi 6 kali pertemuan. Jadi 6 kali pertemuan insya Allah kita selesai. Sampai kita juga perlu mengetahui fase suyuh. Kalau menurut ulama yang benar itu adalah 40, maka ini juga kita perlu belajar dan mengetahui diri kita, bahkan mengajari diri kita bagaimana kita harus memperbaiki diri ya, dan itu insya Allah pada 6 pertemuan. Setelah itu insya Allah kita coba membahas tentang Ar-Rasul Al-Mu'allim, bagaimana cara Rasul itu mengajar. Jadi Rasul mengajar kepada anak-anak yang masih kecil seperti Hasan Hussein, seperti sebelumnya Ali bin Abi Thalib gitu kan ya. Juga kemudian pemuda ya seperti Utsman bin Affan, Abu Bakar, saat itu muda belum 40 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mengajari kepada yang tua. Yang tua siapa? Istrinya ya kan. Istrinya berarti lebih tua kan ya. Atau orang-orang yang kemudian masuk Islam dan usianya lebih tua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjadi guru pada seluruh usia, seluruh fase. Bahkan Rasul juga ngajari bayi istilahnya, yaitu didatangkan dan kemudian beliau mentahnik ya kan. Itu termasuk nanti pembahasan kita di usia radha'ah ini. Baik. Pengertian dari radha'ah itu adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Fase ini adalah karakteristiknya fase di mana anak itu bergantung. Ya. Bergantung kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Meskipun sebenarnya juga bisa dikatakan ya bergantung pada bapaknya. Lah ibu ini ketika imam piye meh nyusui, kan nggak bisa. Karena susu itu keluar tentunya dengan ada input ya kan. Ada input sehingga kemudian ada output yang bisa diminum oleh bayi. Bahkan nanti kalau kita pelajari, kalau ternyata istrinya itu di awal kelahiran, Bapak ingat nggak anak pertama lahir? Itu istri sudah langsung mengeluarkan air susu ibu belum? Biasanya belum, ya kan? Biasanya belum. Makanya anak langsung ditahnik itu untuk kemudian menguatkan
menguatkan dan memberi nutrisi, tapi hati-hati karena orang tahu sunnah ini tapi asal. Karena bayi, yang namanya bayi kan harus bersih, ya kan? Dia organnya betul-betul masih rentan, itu steril. Kalau bisa tangannya itu ya bersih, nggak pas ada yang sakit, giginya, mulutnya itu juga bersih, nggak habis makan apa atau dan sebagainya, atau nggak sikatan dan sebagainya. Wah, itu bahaya. Iya, itu malah bayinya bisa apa yang di biru itu, Dok. Itu ada kasus ya, jadi malah sakit bayinya. Ada kasusnya itu karena terlalu banyak ditahnik. Jadi kurma itu cuman yang lembut sedikit dan sudah kita kunyah, ada enzim sehingga kemudian lebih mudah dicerna oleh anak. Bukan terus kemudian banyak dijejeli kurma itu, apalagi kurma yang ada kutunya. Ya kan? Jadi kadang orang itu ngerti sunnah tapi nggak ngerti caranya. Ini asal sunnah gitu, tapi malah membahayakan. Jadi perlu dipelajari sunnah tahnik itu tadi harus kemudian hati-hati. Karena apa? Karena ini anak sedang karakteristiknya lemah-lemahnya. Satu lemah, atau yang pertama tadi bergantung ya, bergantung pada ibunya. Yang kedua itu adalah karakteristiknya lemah. Nah, tadi radha'ah tadi itu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 233, Allah taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bayangkan, Al-Qur'an sudah mengajarkan kepada kita di fase ini yang paling penting itu air susu ibu. Itu mau teknologi apapun hari ini, mereka semua akan kembali kepada ayat ini. Ya, bahkan alhamdulillah hari ini saya mendapati istri Dokter Sadi kan ya, Dokter Adi, lebih khusus lagi belajar tentang ini ya. Namanya apa, Dok? Laktasi ya. Ya, belajar laktasi. Jadi malah justru dokter hari ini menganjurkan supaya kemudian disusui sempurna tuh. 2 tahun kalau menurut Al-Qur'an, dan ini yang paling benar, penuhi 2 tahun. Kalau ternyata ada sesuatu dengan ibunya, ini misalnya nggak bisa menyusui lagi karena mungkin ada satu gangguan kejiwaan misalnya, sehingga dia harus minum obat-obat narkotik. Iya kan, betul kan, Dok ya? Orang kalau perlu ditenangkan itu pakainya obat-obat narkotik tuh. Itu kalau kemudian diminum dan dia nyusuin bayi, oh itu bayinya mabuk itu. Wah, itu nanti itu tumbuh dewasa langsung kecanduan kali ya. Kan nggak baik yang seperti itu. Jadi ada fase ternyata ibu dilarang nyusui karena ada uzur syar'i, karena dia memiliki suatu hal yang dia tidak inginkan kan ya. Ya sapa sing pengen edan? Masa gak inginkan. Atau tadi dalam depresi dan lain sebagainya sehingga dia nggak bisa tenang sehingga harus ditenangkan. Maka ini tanggung jawabnya pindah ke bapaknya. Dan memang yang bertanggung jawab di awal itu bapaknya. Untuk kemudian cari siapa? Ibu susu. Ya, seperti Rasul kita disusui tidak hanya ibunya sama Bunda Aminah saja kan ya, sama Thuwaibah ya kan. Bahkan lebih lama lagi nanti sama siapa? Halimah As-Sa'diyah ya. Disusui sempurna 2 tahun, dan ini fase di mana seluruh sumber makanan itu hanya dari air susu ibu. Sehingga ini perlu pembahasan yang lebih khusus ya, karena anak tidak bisa lepas dari ibunya. Jadi ayat tadi wal walidatu, para ibu itu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh ya, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi ini ada perbincangan dengan suaminya, gimana mau disempurnakan apa enggak. Dan biasanya memang setelah agak tumbuh giginya itu sudah mulai memang dikenalkan dengan sesuatu yang teksturnya tidak selembut air susu ibu ya kan. Mulai dikenalkan ada yang namanya tambahan ya, makanan tambahan. Terus nanti itu akan berpengaruh. Kalau laki-laki sudah ada tambahannya, maka dia kencingnya juga sudah harus dibersihkan. Kalau masih ASI cuma diperciki saja selesai. Itu fikihnya. Baik. Karena fase ini sangat penting sekali ya, dan merupakan momen transisi dari rahim
kemudian menuju dunia yang dia sebelumnya tidak mengenal dunia ini seperti apa, ternyata sulit. Kalau di perut ibu kan mau istilahnya mau minum, mau makan tuh nggak perlu nangis, ya kan? Nggak perlu nangis, udah nyaman aja. Dia berenang istilahnya, bersenang-senang, mau pukul-pukul, tinju-tinju kakinya, itu seneng-seneng aja. Habis keluar dia mau makan itu, minum itu harus di mana itu? Kalau tidur dia itu nanti mulutnya nyari-nyari kan. Bapak tahu kan ya, anak yang sedang menyusui. Jadi ini sesuatu yang transisi ya, dan ini harus betul-betul dijaga ini ya. Jangan sampai kelamaan nggak ketemu, itu bahaya. Bisa stres tuh anak. Ini kok lama nangis gitu ya, nggak ketemu, nangis dibiarin, padahal ya sudah jelas itu saatnya dia makan atau minum gitu ya. Ini bisa berpengaruh kepada kejiwaannya, ya kan? Berpengaruh kepada kejiwaannya. Sehingga sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab ini disebutkan, itu memperumpamakan kalau dahan-dahan, kan pohon itu ada cabang-cabangnya, ya kan? Cabang-cabangnya itu kalau kita ganduli masih kuat tuh, karena masih nempel pada pohon pangkalnya. Tapi coba kalau dicangkok, ya kan? Terus dipotong, habis itu taruh di tanah. Kira-kira kalau diganduli kuat nggak? Enggak. Begitulah perumpamaan anak. Tadinya sama ibunya kuat banget. Tuh mau ada macem-macem itu, ibunya tiba ya santai wae kan gitu. Masih kuat tuh bayi gitu ya. Tapi terus kemudian ketika keluar, ya istilahnya tadi dia sudah dicangkok sendiri, istilahnya itu sangat rentan. Kena angin saja itu udah langsung, Pak Basis, kena angin gimana? Hati-hati, ada apalagi tadi ada badai, nggak cuma angin ya, ada badai, sudah tuh pohonnya akan tumbang. Sehingga kemudian ini menjadi perhatian bagi para ayah, para bunda yang masih memiliki bayi yang menyusui. Maka ini adalah saatnya untuk memberikan air susu ibu secara sempurna, dan ternyata pengaruhnya itu bisa secara fisik maupun secara akhlak. Secara fisik jelas, anak disusui terus kemudian dia terpenuhi, maka alhamdulillah fisiknya insya Allah bagus gitu ya. Ya tinggal bapaknya aja memberikan masukan apa kepada ibunya. Apakah seperti apa? Daun apa itu? Kato, yaitu untuk memperlancar ASI, atau makanan-makanan yang kemudian itu melancarkan ASI. Bahkan juga perlu vitamin-vitamin, karena ternyata anak belum bisa, dan biasanya kalau kekurangan maka yang minum ibunya, sehingga kemudian itu akan keluar dari ASINya dan itu bisa diserap oleh bayi. Kemarin kalau tidak salah ketika sama dokter siapa ya Pak dokter tadi yang Zoom itu, Dokter Laili. Nah itu ketahuan anak-anak hari ini tuh kurang vitamin. Jadi tumbuh kembangnya nggak begitu bagus, itu ternyata mungkin dulu asupannya itu nggak tepat gitu ya, sehingga kemudian tumbuh kembangnya setelah menyusui juga tidak berkembang dengan baik. Bahkan kemarin pembahasannya 2 tahun itu ketika menyusui, pertumbuhan otak itu sangat berpengaruh dengan minum ASI. Jadi istilahnya cerdas atau tidak cerdasnya itu bisa terbentuk di fase awal ini. Ya meskipun kita semua ya, masalah kefahaman itu dari Allah SWT ya, tapi ini kan namanya ikhtiar, mengambil sebab di dunia. Ketika kita tahu ilmu ini, maka ya tadi apa-apa yang membuat otak bayi ini bagus, kan ada tuh apa, kapsul hiu atau salmon atau gabus atau apa namanya itu kan nutrisi untuk kecerdasan otak kan ya. Itu kalau ternyata ibunya diberi asupan itu, terus waduh dhisik ora gimana lah, udah ngerti ilmu nih anak saiki yo seadanya gitu. Kayak nek motor dijual seadanya gitu. Dhisik ora terlalu dirawat, nggak ngerti gitu kan ya. Ini kesempatan emas ya bagi bapak-bapak ini. Ini nggak di streaming kan ya. Ibu-ibu nggak tahu ini. Oh di streaming. Mohon maaf ibu-ibu. Ini kalau khusus nggak apa-apa, ini ibu-ibu seharusnya juga tahu, karena masalah ASI ini Rasul kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ada sesuatu pemandangan yang mengerikan, yaitu ketika Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di akhirat itu
Ya, sumantalaqa bi, ketika dalam perjalanan itu kemudian Rasul dibawa lagi, fa idza binisa'in tanhasu sadyahunnal hayat. Ternyata ada wanita-wanita yang dilihat oleh Rasul yang payudaranya itu dicapik-capik ular yang sangat ganas. Antum nggak usah bayangkan itu di neraka, ya kan? Itu orang, bahkan Bunda Aisyah ketika, lu gimana ya Rasul, masa di padang mahsyar semua nggak pakai baju, ya belum dikhitan, nggak pakai alas kaki, yo malu tuh ya. Oh, udah nggak mikir malu dan semua pada bingung, dalam keadaan yang bingung. Nah, Rasul ketika itu diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang mengalami suatu musibah di akhirat, ternyata kemudian ditanya, itu mabal haulai, itu kenapa mereka kok kemudian disiksa seperti itu? Qila haula illati yamna'na auladahunna albanahun. Itu adalah wanita-wanita yang kemudian mereka punya anak tapi anaknya nggak disusui. Jadi ibunya nggak mau nyusui. Kira-kira ada nggak hari ini ibu-ibu yang gitu itu? Ada, banyak kan ya. Nggak cuman ada, banyak gitu ya. Dan ini ancamannya ngeri sampai akhirat. Nggak nyusuin anak itu ancamannya sampai akhirat. Bukankah fase ini fase yang nggak boleh diremehkan gitu loh. Lu itu anak nggak disusui itu akibatnya sampai neraka loh. Ini kalau ibu-ibu tahu itu jadi semangat untuk kemudian mencari pahala surga. Berarti kalau dibalik kan, siapa yang memberikan susu ya penuh dengan keridhaan, maksudnya mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dapat surga itu. Mestinya begitu. Dan jadi wah, semangat wis Mas, duwe anak mana? Bisa. Hasilnya mau gitu Pak Rela. Pak Rela kok guyune bener dhewe. Pak Rela yang hamil malah kucingnya. Kemarin saya ke rumahnya kucingnya. Makanya di Al-Quran kalau kemudian ya tadi wanita atau istri kita itu ternyata tidak bisa menyusui karena uzur syar'i, itu nggak apa-apa. Maka harus tadi Allah Ta'ala saja dalam surat At-Talaq ayat 6 itu, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jadi kalau sampai kesulitan, maka ibu lain ya atau perempuan lain itu boleh menyusui anak kita gitu ya. Ya tapi tadi dengan upah, dikasih upah, cuman kita belum biasa ya. Mungkin di antara wali santri ini perlu nanti kalau ada yang punya bayi, nanti dilihat ya, kira-kira dibahas di sini, jangan sampai menyusukan bayi kita kepada orang-orang musyrik, ya, musyrikah, orang-orang muslim yang diketahui muslimah tapi zina, orang kafir ahlu zimmah itu juga jangan, Nasrani Yahudi itu juga jangan. Jadi bahkan beliau itu menukilkan perkataan para ulama bahwa ASI yang diminum oleh bayi itu berpengaruh kepada akhlak. Kalau tadi kan secara fisik kan ya, jelas fisiknya terpenuhi, kebutuhan jasadnya terpenuhi, tapi kebutuhan ruh dan akhlak itu juga bisa terpenuhi ketika dia didekap. Jadi nyusui sama botol itu nggak ada rasa hangatnya, rasanya atos. ini klotak-klotak kan gitu. Itu secara psikologi anak itu punya pengaruh tuh. Nggak nyaman dan tidak terpenuhi kepuasan ruh. Kalau fisiknya terpenuhi kenyang ya, tapi secara ruh ya tidak terpenuhi. Biasanya kan coba lihat gimana kalau anak nyusu, jambak-jambak ya kan, ngeremas-remas tangannya atau apalah gitu, kaki gejrol-gejrol atau apa gitu ya, itu tanda bahagia itu. Tapi kalau lihat sama dot, nggak terjadi. Antum lihat saja. Apalagi yang diganti sama apa itu? Empeng. Itu malah nggak dianjurkan. Tapi kok ya, menyiksa. Itu kan rada atas kok ya. Tahu aja, nyiksa. Jiwa ya, fisik itu olahraganya kurang baik gitu. Jadi ada ruh yang harus terpenuhi rasa dahaganya. Itu tadi dengan dipeluk oleh ibu, atau kalau tidak bisa maka harus ibu yang lain.
Dan itu harus dipilihkan yang solehah. Kalau harus orang lain, maka kita lihat bapaknya. Suaminya ibu itu gimana ya? Kalau penghasilannya halal, Masya Allah orangnya ibu ini solehah, maka berikan. Nah ini kita sesama wali santri ini, kita lihat nih kalau punya bayi gitu ya, mau dipersaudarakan gitu ya, nggak apa-apa. Itu menjadi suatu hal yang sudah jarang dikerjakan, ya kan? Jarang dikerjakan. Kalau alhamdulillah saya praktekkan, baik dengan kakak ipar saya, semua anak saya tak susukan sama kakak ipar. Jadi anak-anak kami itu, kakak sama saya itu semuanya saudara. Jadi sepupu kan bisa nikah loh. Nah kalau anak saya nggak bisa, gara-gara udah nyusu sama ibunya, kakak ipar saya. Terus bahkan saya susukan kepada seseorang yang saya tahu penghasilannya halal. Saat itu juga belum keluar saat itu dan harus menyusui. Maka kalau diganti botol saya nggak setuju. Terus akhirnya saya temui. Terus mau ngomong kasih upah berapa itu ratekan. Karena ya mesti dia nggak mau nerima. Padahal ini perlu kita praktekkan gitu loh. Akhirnya kalau nggak mau nerima ya kita kirim buah yang bergizi, ya, makanan-makanan yang istilahnya untuk kemudian asupan semoga ibunya makan dan kemudian diberikan ke susunya diberikan ke anak kita. Jadi ini tentang susuan. Boleh kita itu menyusukan anak kita kepada orang lain, tapi nggak ada dosa, ada uzur dari istri kita, atau bahkan kalau uzurnya itu tidak pada istri tapi pada lingkungan, seperti Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang adatnya dibawa ke desa. Karena di kota itu banyak wabah. Karena orang pada datang, orang semua datang ke Jogja ya kan kalau liburan. Terus jadi orang-orang sakit bermacam-macam itu menularkan sehingga kurang baik lingkungannya sehingga dibawa ke desa dan lama misalnya sampai 2 tahun selesai penyusuan itu juga nggak apa-apa. Berarti bukan masalah ibunya tapi bisa jadi masalah apa? Lingkungannya nggak sehat. Apalagi misalkan makanannya sudah tercemar, airnya nggak bersih. Tapi kalau di desa itu udaranya bersih, belum terpolusi, makanannya masih sederhana, nggak olah-olahan, ya, masih langsung ditumbuk dimakan. Kalau hari ini kan ditumbuk, masuk mesin, tambahin apa, dikenyalin, baru keluar. Di freezer dulu, iya, tambah gitu ya. Aduh, pilu itu. Gizinya hilang kan ya, gizinya hilang terus ya itu dikasihkan ke anak kita. Yang seperti ini, Masya Allah memang kayak rada nyesel tapi sepiye meneh kan ya, telat ilmunya kita ini, terlambat belajar ini gitu ya. Penting ternyata ya, Masya Allah. Berarti ini kalau bisa kita turunkan kepada anak kita. Jadi pumpung bapak-bapak hari ini sudah punya ilmunya, jangan sampai terlambat untuk disampaikan kepada anak-anaknya, apalagi yang perempuan. Yang dia mainannya aja sudah langsung gendong-gendong. Itu kalau perlu langsung disampaikan tuh. Nah, kamu nanti kalau punya anak tuh disusuin 2 tahun. Gitu. Itu bentuk pelajaran awal. Nanti kalau udah konun 4 ya tadi sampaikan hati-hati kalau nyusui ya, supaya nanti nggak salah kayak bapak sama ibu gitu ya. Ngasih makanannya gitu ya. Bapak ibu dulu nggak ngerti, misalnya ibu harusnya makanannya itu ya yang sederhana-sederhana, malah kasih yang macam-macam gitu ya. Junk food lah apa, fast food, junk food apa, food apa. Ceker termasuk food ini. Go food kok go food. Ya jangan banter-banter Pak. Iya itu kan makanan kekinian tuh ya semuanya, pokoknya bahaya itu. Cari cuan aja. Jadi ini karakter yang pertama kita tahu ya, bahwa karakter anak di fase radha'ah yang pertama tadi apa? Bergantung kepada ibunya ya kan, sehingga kita harus betul memperhatikan istri kita, apakah dengan asupannya atau kemudian istri kita juga memahami ketika sedang menyusui, maka dia harus betul-betul dengan keridhaan. Jadi beda nanti yang terpaksa sama yang ridho itu anak tahu. Seperti antum kalau sudah pernah naik kuda, antum mesti pernah naik kuda kan ya, itu tahu ini yang naik saya itu pinter apa enggak. Itu kuda pinter gitu. Jadi kalau nggak pinter nanti dikerjain sama kuda kan gitu. Anak juga tahu tuh ketika menyusui itu ini ibunya sedang emosinya bagaimana. Makanya bahkan sejak mengandung itu harus
ibu itu harus dibahagiakan, jangan kemudian disusahkan, dipayahkan sehingga kemudian tertekan, apalagi dimarahin gitu. Itu hilangkan tuh, karena itu mempengaruhi itu langsung. Kalau itu langsung, karena langsung nyambung dengan tali pusarnya. Begitu pula ketika sudah keluar dan menyusui, itu sebaiknya memang perlu dibantu ya. Dan memang kita, masya Allah ya, kadang kita itu untuk supaya apa ya, ini sama istri kan ya, aku ini laki-laki pemimpin ya, meskipun memimpin aku tetap butuh bantuanmu, nah gitu, karena Allah menciptakanmu itu untuk membantuku, tolong bantu aku ya, nah gitu. Tapi gantian kan gitu, kita harus sadar kalau ternyata istri kita kok sedang menyusui, sedang banyak pekerjaan dan sebagainya, ya harus kita bantu juga untuk memudahkan, sehingga kemudian ibu bisa nyaman memeluk anaknya. Dan masya Allah, ibu dengan capeknya saja, coba anak nangis malam-malam, antum yang gendong, antum yang nyusuin, kan enggak. Padahal mungkin tidurnya baru sekejap, nunggu antum pulang malam kan ya. Biasanya masya Allah istri soleha itu, Abi kok belum pulang-pulang, ditunggu, jadi harus ngantuk, bayi udah tidur gitu ya. Bareng datang terus kemudian antum langsung tidur gitu ya, dia juga langsung mau tidur, bayi tak bangun. Akhirnya harus bangun. Dengan capeknya dia harus apa? Nyusuin. Tapi itu seneng kan, antum udah pulang, lega kan gitu. Coba nggak pulang-pulang, ini kemana ini? Ke rumah yang mana? Baik. Jadi ini karakternya bergantung kepada ibu. Dan kemudian karakter yang kedua tadi disebutkan lemah ya kan, jadi lemah. Makanya karakter lemah yang seperti ini, kalau bayi sudah 0 sampai 2 tahun itu yang lemah begini, jangan dipaksa jalan. Termasuk diantara kan jalan juga ngajari kan, itu termasuk pendidikan kan ya. Anak masih lemah secara kerangka tubuh itu jangan dipaksa, ditek-teke gitu ya. Nanti kalau dipaksa kakinya bisa bengkok. Nah, kita malah nyesel. Ya orang saatnya jalan malah jalan. Jadi anak itu secara naluri nanti akan belajar tuh ya. Ada fase-fasenya dia merangkak, ada yang tidak merangkak langsung ngerambat, tidak ngerambat langsung tahu-tahu mau jalan. Itu juga ada. Satu dengan yang lain berbeda. Nggak tahu apakah itu faktor dari asupan dari awal, atau memang setiap anak ya tergantung bobotnya ya. Kalau yang 4 kilo lahir sama yang 2,5 kilo itu kan mestinya beda kan ya. Untuk bisa berdiri tegak dandak itu kayaknya kalau terlalu gemuk itu ya agak susah gitu ya. Tapi kalau yang langsing mungkin bisa, tapi kan ya rentan, namanya ya kurus kan, jatuh bisa patah kan gitu ya. Jadi karakter yang lemah ini membuat kita jangan sampai memaksa anak. Apalagi kalau bapak gendong, itu kan bahaya, harus tahu caranya. Cara gendong harus belajar gendong. Mana dulu yang harus dipegang. Kalau nangis itu bagaimana? Apakah bayi itu kalau terlalu lama tidur begini itu kan ya bosen, ya kan? Ada bosennya. Terus akhirnya nangis tuh. Ternyata ditaruh di sini bisa kemudian tenang gitu. Oh ternyata cuma digituin, pengen digituin aja. Atau mungkin dibolak-balik dan lain sebagainya. Ini juga perlu belajar karena masih lemah, hati-hati. Dulu kalau saya dapat cerita dari umi saya, oh bapakmu itu dulu nggak berani, namanya ngedusi gitu ya. Bapak juga kan, apa bayi berani ngedusi bayi ya, kalau udah jalan baru nyeboin aja. Nggak tahu bapak termasuk tipikal bapak yang nyeboin apa enggak. Harusnya ya bantulah. Habis lahir pertama udah 2 tahun nyundul lagi 1, belum setahun sudah nyusun lagi, itu kan ya perlu nyeboin juga, itu kan perlu pampers dibuang, itu ya bantu. Jangan terus kayak gitu tuh pekerjaan ibu, pekerjaan istrinya tok, enggak, jangan istilahnya apa, merasa jijik, nanti bahaya loh kalau kita merasa jijik dengan anak kita. Ya al jaza min jinsil amal. Kayak nanti anak kita ngerawat kita, nek bapak mau aku, itu bahaya loh. Itu mungkin antum bisa ketawa hari ini tapi nangis loh kalau antum dulu pernah ngelakuin anak seperti itu. Hati-hati gitu. Mulai hari ini yang masih bisa diceboin supaya kemudian nanti bisa dapat baktinya. Kan sebagaimana ayahku dulu menyayangi aku, ya kan, doanya anak kan gitu. Robbi firli
wali walidayya warhamhuma kama, tuh kama seperti. Coba kalau kita nggak nyayangi dia, cebok aja kita nggak mau, cebok aja tutup hidung, mau muntah gayanya we gitu. Wah itu jangan-jangan al jaza min jinsi amal. Gara-gara kita begitu perlakuannya kepada anak, nggak sayang gitu ya, nanti diperlakukan begitu juga. Jadi hati-hati dalam masalah tadi yang bantu istri itu, jangan terus kemudian ini pekerjaan istri, enggak, tapi kita pengen mendapat bakti mereka. Baik. Mandiin anak belum pernah. Antum mandiin istri aja yang sering. Itu kan sunnah, iya sunnah gitu. ya jangan yang itu aja sing enak. Yang kecil juga dimandiin gitu ya. Yang kecil, yang bayi gitu ya, kalau bisa dimandiin, dicebokin gitu ya. Karakter yang berikutnya adalah bahwa anak itu belum mampu mengungkapkan perasaan ya, dan rasa sakitnya dengan lisan, nggak mampu. Dia ekspresinya, karakteristik anak yang seperti ini tuh ekspresinya hanya menangis, nggak ada kata lain, nggak bisa ngomong apa-apa kecuali menangis. Maka yang pertama harus kita pahami bersama, suami istri ini bisa tukaran gara-gara anaknya nangis. Itu ya Allah bocil. Ini suami istri bocil ini. Lah gimana wong anak isone nangis kok? Ya mbok biarin nangis. Kita nggak perlu emosi. Loh kenapa emosi? Nggak perlu. Ya kita dengerin saja dengan tenang gitu ya. Nggak perlu nangis. Lagi kita istilahnya pulang, pengen istirahat, pengen tidur, anak nangis, buanter gitu ya. Belum disusui, padahal memang barusan disusui. Terus kita bilang, "Mbok disusui." Wes kita salah sama istri. Ya, kita salah sikapnya, dan kemudian anak juga udah minum kok. Barangkali pengen nangis. Dan nangis itu kata dokter juga baik untuk jantungnya. Nangis itu bisa untuk otaknya, itu bagus. Bahkan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badannya, itu kadang perlu nangis. Makanya ada sistem yang sistem bedong, apa itu namanya? Bedong itu kalau anak kadang sakit pilek dan sebagainya, itu di bedong suruh nangis tuh sampai merah, itu akhirnya keluar tuh. Itu dulu belum ngerti, sekarang pakai apa tuh pas Covid itu kan? Serot keluar dari sini ke sana, sini ke sana. Itu kalau sudah tahu begitu kan bisa mudah gitu. Kalau nggak tahu caranya, itu di bedong tuh. Nggak usah kasih minum. Habis itu dipijeti di mana, itu nanti dia nangis, merah mukanya, terus kemudian semuanya akan keluar. Itu bagus. Bahkan itu bagus untuk meluruskan tulang belakang. Itu teknik orang dulu untuk merawat anak supaya kemudian tumbuh kembangnya bagus. Itu dari tulang punggung yang dibenerin itu dengan bedong, ya kan? Antum termasuk yang di bedong kayaknya. Tapi anak-anak kita hari ini nggak tahu ibunya bisa bedong apa enggak. Nah itu perlu belajar ke bidan. Hari ini dokter ya semoga bisa ya. Kalau bidan kayaknya bisa ini bedong gitu ya. Jadi anak ini karakteristiknya menangis. Apakah ketika lapar atau ketika sakit? Maka ketika sakit kalau selain nangis dia akan menunjukkan tempat mana yang sakit dengan tangannya. Apakah mukanya, apakah perutnya, apa, dia cuman secara refleks tangan ini akan menunjukkan. Maka lihat coba, oh anak tangannya kemana, itu dulu. Atau kalau sudah nggak ada ini, nggak ada nyamuk, nggak ada semut, nggak ada hewan apa gitu ya, udah disusui kok nangis, berarti nggak apa-apa, biarin ya, kita jangan ikut nangis. Biarin nangis karena itu itu baik untuk seorang anak. Tapi kalau nangisnya terus, setiap hari nangis, maksudnya lama, itu nggak baik. Pasti itu ada sesuatu. Perlu diperiksakan ke dokter anak atau ke dulu namanya dukun anak. Ya, tapi ini bukan dukun sihir kan. Dukun anak itu dulu ya nggak tahu kenapa disebutkan begitu, kata teman-teman PAZ itu untuk tadi memberi stigma. Bisa ngunung-ngunung bisa ngelek dukun. Jadi ini komedis nih kan yang bagus gitu kan ya. Apa begitu nggak tahu, ceritanya benar seperti itu nggak tahu. Jadi ini karakteristik anak yang tidak bisa kecuali hanya menangis. Sepertinya itu beberapa karakteristik yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini.
Dan kemudian ada taujih. Nah ini mahalnya Islam, nggak ada di tempat lain. Jadi fase-fase ini itu ada tarbiyahnya. Itu kalau kita sudah baca di tarbiyah anak lah ya. Ini kita tidak akan sebutkan dalil-dalilnya karena panjang. Jelas hadisnya ada yang hasan, yaitu diadzani, ya kan? Itu termasuk tarbiyah, ya kan? Diadzani itu tarbiyah, bahkan di tahnik itu juga tarbiyah jasadiyah. Kalau adzan itu bisa secara ruhiyah tarbiyahnya, karena Ibnu Qayyim sampai menjelaskan, itu ada faedahnya. Asar dari adzan itu membuat jin atau setan lari terbirit-birit. Gitu. Jadi kalau anak kita adzani ketika lahir ya di telinga kanan itu bisa memberikan asar. Meskipun nanti di yang qomat itu hadisnya sangat lemah. Dan ulama beda pendapat, bahkan adzan itu juga ada yang melemahkan. Jadi silahkan mau ada yang ngadzani atau tidak, kita nggak perlu tukaran, ya kan? Itu ini dhaif di mana? Nggak perlu. Ini termasuk tarbiyah yang insya Allah ada asar. Bagi yang itu hasan lakukan, bagi yang dhaif enggak, ya sudah, nggak usah kemudian kita bertikai. Kalau tahnik jelas. Ya kan, tahnik itu Rasul mencontohkan dan hadisnya sahih. Anak-anak para sahabiah dibawa ke Rasul kemudian ditahnik. Dan ini tadi kita jelaskan di awal supaya kemudian hati-hati dalam mentahnik bayi. Tangan kita bersih, mulut kita bersih, cari kurma yang terbagus yang bisa kita dapat dan kita kunyah dengan sangat lembut dan kemudian diberikan tidak semuanya. Cuman berapa bagian yang ada di tangan kita telunjuk ini kemudian ditaruh di langit-langit di atas. Dan jangan berkali-kali. Ya. Pernah ada itu, tapi karena dia nggak mendapati kurma, maka dikasih madu. Dan memang betul disebutkan kalau nggak dapat sesuatu maka madu. Tapi kan madu antum harus tahu sanatnya, bener nggak? Jangan-jangan kimia apalagi kan olahan di dapur, wah ngeri itu, nggak bagus. Jadi harus tahu kalau mau ngasih madu itu. Pernah pengalaman tetangga itu dikasih madu anak bayinya, terus apa yang terjadi? Karena nggak kuat, karena madu itu sifatnya meskipun dingin tapi ada derajat panasnya. Itu BAB-nya seperti kambing, prutul banyak sekali. Ternyata terus ditanya, kamu ngapain anakmu? Kasih madu. Oh, kepanasan. Harusnya kalau mau ngasih madu ibunya, jangan anaknya. Ini bener loh. Antum madu itu kemana-mana ya. Astagfirullah. Pak Agung antenanya tinggi. Panas. Padu ini panas. Ya. Dah yang lain. Jadi tahnik ya, jelas. Tahnik itu tarbiyah. Jadi jangan diremehin. Jangan bahkan ada itu, saya itu heran loh. Kok atuh-atuh dari Kendal tuh ke Semarang datang ke rumah saya, Ustadz mohon ditahnik. Lah anak bayi kok goreng ya. Dia tuh sebelum nikah tuh setoran sama saya kan, mahasiswa masih di Undip itu di Masjid Al Azhar setoran. Terus nikah ngabari, Ustadz saya alhamdulillah nikah harus lahir anak, saya mau ke rumah antum. Mau tahnik, jangan, cari aja di tetangga antum atau apa gitu, Ustadz atau apa. Enggak, saya pengen antum. Datang itu jauh-jauh gitu. Sebenarnya kasihan anaknya, karena termasuk di antara hal yang tidak disarankan oleh penulis kitab ini, 3 bulan itu masih rentan, sebaiknya di rumah aja. Setelah itu silakan. Ya kalau orang tua kita kayaknya lebih dari 3 bulan ya, ora ilok. Berapa itu Pak? Selapan? Oh ya, selapan baru boleh ya. Ya itu macam-macam urf lah, itu urf, tidak ada nas secara qat'i ya, tapi itu urf aja lah ya. Jadi masih kecil, kalau bisa tahnik itu ya kalau harus sama ustadz ya terdekat aja, jangan dibawa jauh-jauh, karena memang termasuk di antara sunnah kan, sahabat tuh mendatangi Rasulullah ya, berarti memang cari orang soleh terus kemudian ditahnik. Tapi yo hati-hati, kadang tuh orang soleh yo neng mejone udute wah macam-macam. Gua itu ya berkah sih. Memang itu butuh keyakinan muridnya sih. Tapi saya nek ngene ora tega. Nek saya bapaknya saya kata ya ustaz tapi kok yo enggak lah. Gitu. Nah itu makruh ya. Kalau itu makruh itu tetap
artinya tidak menjadi pilihan. Meskipun beliau masya Allah ilmunya, keberkahannya, tapi untuk sisi ini cari yang kemudian ya kan ada yang ada loh yang tidak ngerokok banyak. Gak usah disebutin afiliasinya kan jadi nggak enak. Baik. Kemudian berikutnya adalah akikoh, ya kan. Akikoh ini juga termasuk tarbiyah, ya kan. Tarbiyah ini tarbiyahnya jauh, artinya tidak langsung ngajari, tapi ini secara ruh kita, istilahnya kebaikan kita dengan kebaikan anak. Karena ini seperti tergadaikan anak ini, dan kemudian kalau kita akikohi, maka itu sudah lepas dari gadainya, itu bisa menjadi kayak milik kita kembali. Makanya ini termasuk pelajaran orang tua ya, untuk anaknya, tapi tidak secara langsung, yaitu dengan menyembelih hewan akikoh. Ya, beda perempuan dengan beda laki-laki berapa yang disembelih. Kemudian mencukur rambut karena masih lahir biasanya kotor, perlu dicukur, bahkan dalam sunnah disebutkan perlu ditimbang, nanti perlu dikeluarkan sedekahnya, gitu ya. Apakah dengan perak ya, ditimbang terus, tapi biasanya sangat sedikit, ya, 0,0 berapa gitu. Jadi, pokoknya kira-kira lah kemudian kita sedekah. Kemudian memberi nama. Masalah memberi nama ini boleh ketika nggak diakikohi, misalnya kalau nggak mampu gitu, kira-kira kok kayaknya nggak bisa nih ngakikohi, maka boleh nama itu disebut di awal ketika lahir. Mungkin dulu antum pernah tahu kisah saya, nama saya kan, nama saya dulu jadi sebelum hari ke-7 itu belum dapat nama, tapi harus kontrol karena memang ada sesuatu hal yang perlu dikontrol. Itu akhirnya namai oleh dokter, itu udah dikasih nama Yusuf aja gitu. Jadi itu nama sementara karena tadi belum diakikohi, memang belum pingin ngasih nama orang tua. Terus akhirnya kemudian baru hari ke-7 diakikohi, terus dikasih nama itu gara-gara lihat buku ya, di Kauman ada buku, nama pengarangnya Taufik El Hakim, mudah banget, terus dikasih nama sama orang tua. Simple ya, makanya saya termasuk yang simple kayak bapak saya itu, kalau ngasih nama lah mudah lah, cari di keluarga Rasul, mau kasih Khotijah, kalau laki-laki ya Abdullah lah ya, kalau ada lagi anak saya sampai tahu. Abi kalau punya anak laki-laki saya sudah tahu siapa namanya. Karena Abdullah sudah tinggal satu, paling Abdurrahman gitu. Udah tahu, anak-anak istri juga udah tahu gitu. Tapi ya belum diberi lagi gitu ya. Baik. Jadi mengasih nama ini termasuk pelajaran, karena nama ini harus baik, jangan nama yang buruk ya, nanti kasihan kan, ada yang lapor kan, aku dikasih nama jualah apa itu kotoran pelalat atau apa gitu ya, itu nggak baik. Apalagi nama-nama mirip-mirip Arab tapi ternyata artinya buruk, itu juga hati-hati. Jadi memberi nama ini termasuk tarbiyah, dan setelah dia bisa paham, kita bisa terangkan namamu itu maknanya ini dan itu, harapan orang tua ini dan itu, sehingga nama itu ya bisa membawa dirinya secara psikologis, itu bisa membawa dirinya. Mesti kadang nek wong Jawa malah ojo jeneng iki kaboten gitu. Itu sebenarnya nggak ada dalam Islam. Ya. Oh nek dijenengi Allah lah kuwi itu kaboten, nggak boleh itu. Nggak ada anak dinamai Allah, nggak boleh. Terus kemudian khitan, yang terakhir disebutkan beliau itu adalah khitan. Jadi khitan ini kalau bisa ya di awal. Jangan terus kemudian udah besar karena malu kan ya. Ya sebelum 2 tahun lah sebaiknya. Tapi nggak biasa ya Bapak-bapak ya. Karena nggak mudah cari dokter yang bisa menghitan anak usia di awal. Sepupu saya di Belanda itu anaknya dihitan saat 7 hari. Dan siapa yang khitan? Ternyata orang Yahudi. Jadi mereka udah biasa menghitan di usia-usia 7 hari gitu ya. Di kita nggak biasa. Saya udah mondar-mandir anak pertama saya itu di Semarang, nggak ada yang berani. Dokter Ali yang sudah saya kenal itu sampai ya nggak berani, nggak pernah. Terus akhirnya saya harus ke Solo dan ketemu bisa. Cuman nggak sudah setahun lebih, 2 tahun lebih saat itu. Jadi 2 tahun, dan masya Allah beda antara kalau kita dulu kan, ceritanya kalau khitan itu udah dikasih itu kan sarungan, terus lama banget dikipasi. Anak itu cuma 2 hari 3 hari udah lari, nggak kerasa. Jadi nggak merintih-rintih sakit, nggak. Cuman pas pipis toh, habis itu lupa, kasih mainan lupa. Itu baiknya ketika anak sejak kecil itu cepat sembuh. Tapi kalau udah agak dewasa ya lumayan, apalagi gede. Bapak itu astagfirullah.
Baik, jadi itu yang bisa aplikasi ya, istilahnya dalam Islam ada aplikasi di usia ini apa yang harus kita lakukan, dan itu adalah pendidikan. Alhamdulillah lengkap ya agama kita mengurusi anak aja dari setelah lahir sampai 2 tahun ini banyak kisah-kisah pendidikannya, dan itu tidak didapati di tempat-tempat yang lain. Ini yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada ya. Alhamdulillah, kita aturkan mohon hasil Ustaz Taufik Hakim sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa nih. Kita jadi tahu ternyata kita itu di awal anak-anak itu baru ini kan, Masya Allah. Iya, di awal-awal. Kalau kami dulu boleh cerita itu ya paling SMP. Kelas 5 mau ke naik kelas 6. Naik kelas 6 ya. Ya karena kita lahir di 88, jadi generasi apa gitu ya? Generasi Y ya. Generasi Y ya kita ya. Oke para ayah, monggo yang mau bertanya kepada Ustaz Taufik Hakim dipersilakan. Ada para dokter Sadin nambahin maklumat atau bapak-bapak yang sudah pengalaman silakan. Kalau ini ilmu istilahnya, kalaupun nggak ada di Nasari, tapi kalau ada hal-hal yang baik ya disampaikan. Siapa tahu menjadi tambahan pengalaman bagi kita semua. Yang siap bermadu. Tadi cukup ramai tak bahasanya tadi. Iya. Pada saat menyebut madu itu memang bayangan kita itu dua sisi ya. Di sana sebelah sana Sisi sana. Masya Allah. Jangan wanita ya. Monggo. Satu dulu atau dua dulu monggo. Ada. Oke, sorry. Jarang-jarang. Terima kasih atas waktunya. Sedikit bertanya kaitan sama kan temanya menyusui. Iya. Berapa Pak juga? Nah, kaitan menyusui itu kaitan sama persusuan tadi kan. Ya, itu secara hukum anak itu nanti itu yang dengan saudara sepersusuannya itu apakah cuman yang nyusu bareng tadi atau sama sekeluarga semuanya seperti itu, sama adik-adiknya semuanya. Ya. Karena memang beberapa ilmu yang saya dapat ada yang cuman yang barengan itu toh, ada juga yang seluruh keluarganya adik-adiknya sama kakaknya seperti itu. Ya. Itu kaitan dengan persusuan tadi. Terus satu lagi kaitan sama ketika seorang istri tadi itu kan menyusui kan ibaratnya kondisinya juga berbeda-beda kaitannya. Ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan seperti itu disambung antara hamil terus habis itu menyusui, bahkan menyusuinya 2 tahun, Ya. habis itu hamil lagi, habis itu menyusui. Nah, itu kaitan dengan puasa itu kadang ada yang nggak bisa full seperti itu, kadang juga sampai datang puasa lagi, Ramadan lagi itu ya kemarin hutangnya itu belum selesai juga. Apakah itu terakumulasi sampai nanti suatu saat bisa disahur atau membayar fidyah? Lebih utamanya seperti apa, Ustaz? Ya, barakallahu Itu fikum. sih. Baik. Itu aja. Oke, barakallahu fikum. Yang pertama tentang bagaimana status anak ini dengan ibu susunya, dan juga apakah dengan anak yang ada saat itu atau nanti setelah kemudian lahir. Maka Rasul alaihissalam bersabda, ar-radha'ah tuharrimu ma tuharrimul wiladah, bahwa radha'ah itu, penyusuan itu menjadikan haram apa yang menjadi haram dari hubungan keluarga. Jadi keluarga, dia menjadi keluarga dari ibu susu itu, baik dengan bapaknya, maksudnya suaminya ya, baik dengan suaminya ke atas berarti, atau kemudian dengan anak-anaknya ke bawah. Jadi yang belum lahir nanti ada lahir, maka itu saudara sepersusuan gitu. Jadi anak ini bersaudara dengan keluarga ini.
jadi dengan anaknya. Terus kemudian yang kedua tentang bagaimana kalau punya istri kemudian hamil nggak bisa puasa, terus kemudian besok melahirkan, menyusui, terus menyusui belum selesai udah hamil lagi gitu. Itu bagaimana puasanya? Dilihat saja, karena setiap wanita itu kekuatannya satu dengan yang lain berbeda. Kalau dia kuat berpuasa, maka berpuasa di hari-hari yang dia sudah menyiapkan, karena memang lebih berat ketika menyusui, karena dia butuh asupan dan sering merasa lapar. Mesti menjadi alasan istri, lah kan aku berdua jadi makanya banyak. Oh ya enggak apa-apa, banyak itu ya. Tapi kalau diniati dan dia kuat, perlu dicoba. Makanya para sahabiah dulu bisa nyaur itu ketika Sya'ban seperti ini. Jadi sebelum Ramadan maka ini disahur. Karena kenapa? Karena Rasul sering puasa. Maka kita kalau Sya'ban itu ya seringlah puasa. Supaya apa? Supaya istri bisa nyaur utang. Ojo dijak terus. Kan gitu. Nek dijak untuk poso. Loh, nyaur utang kok. Paham Bapak-bapak ya kan ya? Jadi Rasul banyak puasa di bulan Sya'ban itu, alhamdulillah memberikan kelonggaran bagi para istrinya untuk nyaur utang. Dan ya saat itu kita dapati istri-istri Rasul tidak memiliki keturunan kecuali Bunda Khadijah kan, radhiyallahu taala anha, dan Maria Al-Qibtiyah itu hanya satu ya kan. Jadi tidak seperti mungkin istri-istri bapak-bapak kan ya. Jadi habis melahirkan, menyusui, mengandung lagi dan sebagainya. Ini dilihat kondisi perempuan. Kalau kuat maka puasa, kalau nggak kuat maka fidyah. Begitu aja. Karena memang ayatnya bagi yang menyusui, yang tidak kuat itu termasuk yang menyusui dan orang tua. Ini keduanya bisa membayar fidyah. Meskipun nanti dalam pembahasan fikih itu macam-macam mazhabnya. Ini yang bahaya ibunya atau yang bahaya janinnya atau anaknya. Ya, nanti pembahasan fikihnya dalam. Kalau ahli hadis mudah aja. Mau pilih qadha, bayar utang, atau fidyah. Kalau sudah fidyah nggak membayar utang, kalau sudah membayar utang nggak perlu fidyah. Enak begitu. Ahli hadis kalau safar juga gitu. Pokoknya safar, jenenge safar, udah berlaku hukum safar. Di jarak piro dan lain sebagainya. Ini sudah safar, maka berlaku hukum musafir begitu. Begitu pula tadi ibu-ibu ini perlu dijelaskan, tapi perlu dicoba dulu Pak. Kuat nggak? Kalau kuat lebih baik puasa. Kalau nggak kuat ya sudah. Tapi itu perlu memang konsultasi tuh sama dokter. Bener apa enggak? Kadang itu alasan sekilas aja gitu. Karena alhamdulillah ya istri itu termasuk ya, supaya ini ternyata ada loh 5 anak itu istri saya nggak pernah bayar fidyah. Jadi ada yang anaknya lebih dari 5 di sini kan puasa terus, itu jadi bukti lagi. Lain anak itu berapa? Masih 2 atau 3. Anak 5 istri saya berpuasa terus sepanjang tahun, bahkan ya suci terus kan ya, karena menyusui itu nggak pernah haid. Wanita kalau menyusui itu nggak haid, karena mau keluar nggak bisa, karena nggak tahu itu mekanisme tubuh wanita kok begitu ya. Kalau menyusui, kalau disape sebelum masanya, haid itu udah. Makanya terus sundul-sundul dan sebagainya. Itu 2 tahun penuh rutin itu nggak haid. Jadi setelah sape baru haid sekali, nggak haid lagi. Karena udah isi lagi. Begitu. Terus melahirkan, nyusui kan dari mengandung nggak pernah haid kan. Istianto mengandung haid juga. Wah, ada sesuatu berarti. Secara tubuh wanita itu kalau ngandung nggak haid, gitu. Nggak, itu yang saya ketahui dari istri saya, nggak tahu istri itu atau beda-beda ya nggak tahu. Itu mengandung nggak haid, nyusui nggak haid, jadi dia bisa berpuasa. Alhamdulillahnya kuat. Ya, tapi kalau nggak kuat, ada syariat yang mentakhfif ya, meringankan, bayar fidyah. 1 hari memberi 1 makan orang miskin. Wallahu taala a'lam bishawab. Oke, ada lagi pertanyaan yang mau bertanya? Ya, cukup. Alhamdulillah. Wadah. Wah, masalah bagus. Pak Sinten Pak Agus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz, untuk yang tadi terakhir ada khitan ya Ustaz. Khitan, itu saya dulu tahunya hanya untuk
Laki-laki saja. Laki-laki, Nah, ya. kalau yang perempuan mohon dijelaskan. Saya barakallahu fikum, untuk laki-laki memang wajib. Ya, jadi khitan itu bagi laki-laki wajib, karena kalau laki-laki itu mengumpulkan kotoran masalahnya, ya kan, sehingga ketika dia nanti sudah balik itu ya harusnya sudah khitan gitu. Makanya sejak kecil bersih dari kotoran, ya kan, sejak kecil bersih dari kotoran. Maka kalau agak besar itu banyak kotoran, nanti ada pelengketan dan lain sebagainya, jadi sulit, ya, operasi, malah butuh operasi dan sebagainya. Sehingga meminimalisir kotoran berkumpul yaitu sejak kecil di khitan. Itu bagi laki-laki hukumnya wajib, tapi bagi perempuan hukumnya adalah kemuliaan. Karena bagi perempuan ini harus betul-betul teliti. Karena wanita ketika dia dilahirkan itu, antum tahu kan ya, perlu dijelaskan detail nggak ya? Ada yang dia itu terlalu tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Kalau yang kurang ini digores, di khitan, maka dia nggak punya nafsu. Kalau yang sedang mungkin ukurannya harus tahu tuh bidannya dalam mengkhitan. Kalau yang terlalu banyak tinggi, ini bahaya kalau nggak dikhitan. Makanya minta terus itu karena mungkin dia nggak dikhitan. Jadi dengan seperti itu dia bisa mulia. Artinya kan ya sulit juga kan ya kalau hasratnya terus meledak-ledak kan gitu. Antum ya nggak mampu gitu kan ya. Biasanya kan kebalik gitu ya. Wah, aku sudah mampu, sana cari lagi kan gitu kan. Tapi ini malahan tuh si jiwa kalah karo aku pengen golek loro kayak gitu kan. Sulit itu. Jadi masalah khitan wanita itu kemuliaan. Kemuliaan itu letaknya sebenarnya di situ, wallahu taala alam, bahwa kalau yang berlebih ya jadi ada gimana ya cara jelasinnya? Ada daging lah ya yang berlebih itu harus tahu itu kalau berlebih motongnya harus sekian, kalau sedang berarti ya digores, kalau sudah kurang maka malah jangan, emang nggak usah. Jadi saya tahu ada dokter yang sudah biasa nangani khitan wanita, saya tanya, ternyata beliau menyampaikan begitu. Pernah ada wanita datang, oh sudah jangan gitu, karena kalau ini saya gores malah nggak punya nafsu nanti, kasihan suaminya kan gitu. Jadi ada yang seperti itu ya. Allah Ta'ala alam. Jadi kemuliaan, bukan kewajiban bagi perempuan. Langsung pada nanya. Nyambung masalah tentang menyusui tadi, anak pertama saya itu kan pakai donor ASI ya selama 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama? Iya, karena ibunya pas itu ya ada kodarullah nggak bisa menyusui, lalu karena kita komitmen bahwa ya minimal kan ada ASI eksklusif itu untuk bidan-bidan di 6 bulan pertama, lalu saya mencari ibu susu lah. Oh, ketemu. Nah, ada komunitasnya sehingga biasanya ada ibu-ibu yang ASInya itu melimpah gitu ya. Jadi kayak kan kalau tidak dikeluarkan itu kan sakit ya. Lalu ibu susu itu kan sering sekali nampung ASInya itu di wadah ASI itu. Ya, kaca tuh. Kalau botol kaca mahal, ada yang plastik. Ngerti ya, pengusaha soalnya minimalisir. Sama harus disai kalau plastik itu kan sekali pakai. Oh iya. Nah itu kita bertahan selama 6 bulan lah 6 gitu, bulan. 6 bulan usia. Nah dari satu ibu itu ya? awalnya kan pas masih usia seminggu itu kan ya bingung kan sebelum ketemu satu ibu itu. Terus? Kalau nggak salah tuh anak saya tuh ada 3 ibu. Jadi yo golek-golek sing metu asine itu kan, jadi ditempel-tempelkan itu, dicari-cari kan. Nah, tapi yang paling banyak itu di satu ibu itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena tadi ada hubungannya sampai seperti itu ya, menjadi suatu keluarga. Nah, level kan kadang-kadang kalau sudah selesai itu kan terus kayak putus kontak, lost kontak sama ya sudah jarang berinteraksi lagi toh. Nah padahal kalau hubungannya udah sampai tahap menjadi suatu keluarga itu kan seberapa jauh harus menganggap itu sebagai ibu susunya dan kebaktian seorang anak terhadap ibu susunya toh. Ya, taib. Nah, barakallahu fikum. Kalau masalah susuan ini sebenarnya ada pendetail lainnya Pak Lela. Jadi tidak asal
nyusui terus langsung jadi anak susuan, enggak. Di syariat ini ada 5 kali susuan. Ya, setelah itu di atas, 5 dan ke atas itu sudah menjadi ibu susu. Tapi di bawah itu tidak menjadi ibu susu. Jadi ini perlu diketahui. Makanya tadi ini kalau dari satu ibu mesti 6 bulan itu ya lebih kan ya. Lebih dari 5 kali kan begitu. Dan itu berarti menjadi ibu susunya, dan saudara-saudaranya itu berarti mahram sepersusuan, karena sepersusuan. Sehingga perlu dikenalkan dia nanti bahwa saya waktu ternyata saya juga punya ibu susu. Waktu dikenalkan sama bapak dan ibu saya, itu ibumu, langsung saya perlakukan seperti ibu saya salimi, saya cium. Terus saudara-saudara juga saya salim biasa, perempuan meskipun perempuan. Awalnya kan inggrang-inggring kan gitu, ibuku tenan, tapi ibuku tenan, ya langsung gitu. Perlu menunjukkan kita anak gitu, karena beliau yang dulu ngasih ASI kita kan ya, itu langsung kita cium. Terus kalau ada apa-apa kadang alhamdulillah kita diberi apa istilahnya dihubungkan sehingga kita tahu rumahnya, kita bisa silaturahim, kita bisa berhubungan sama anak-anaknya, bicara dan sebagainya. Itu perlu dikaitkan lagi. Nah, karena itu ibunya. Kalau masalah berbakti sama orang tuanya, ya kandung gitu. Meskipun dengan ibu susu itu Rasul juga menunjukkan bagaimana ketika Ummu Aiman yang mengasuh beliau itu betul-betul dihormati.